Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjut ke part kedua dari power supply yang dikirimkan oleh Mas David dari Sidoarjo. Oke, baik. Ini untuk yang kedua. Ini merupakan power supply Seasonic Prime Titanium 850 watt. Oke. Baik, ini kita coba nyalakan. Oke, kira-kira kondisinya seperti apa? Baik, ini bohlam safety sudah saya siapkan. Oke, kita coba nyalakan dulu. Baik, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk tegangan standby dia sudah nyala. Oke, itu tapi bohlam masih ada redup-redupnya ya. Kita coba start. Wow, di start dia langsung seperti short guys. Oke, baik, langsung aja kita bongkar. Kita lakukan pengecekan pada power supply ini. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya buka untuk power supply-nya, secara fisik sih hampir sama antara yang 650 dan yang 860. Besar-besarnya elko, trafo, core PLC sama persis ini. Mungkin ini perbedaannya nanti ada di dioda yang jelas mungkin ada lebih banyak karena kemarin itu ada dioda yang kosong, dan untuk MOSFET mungkin arusnya lebih besar gitu mungkin. Oke, lanjut kita bongkar aja. Ini selama saya bongkar tadi itu tegangannya masih ada nih guys. Oke. Nah, oke kawan, jadi untuk power supply yang ini tuh isinya di dalam itu relatif lebih bersih daripada yang sebelumnya. Yang ini masih utuh, belum pernah diservis sepertinya, cuma sudah ada bekas dicocol probe ya. Jadi solderan udah nampak pernah dicocol probe, jadi ada goresan-goresan gitulah di timahnya ya, cuma nggak seberapa lah. Baik, ini kita coba nyalakan. Kita coba paksa nyalakan meskipun dia terlihat seperti short, karena kadang ada beberapa sistem PFC itu yang dia kerjanya itu memang ngisap arusnya itu lebih besar. Oke, kita coba nyalakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga aja nggak meledak. Oh, ternyata dia sempat keluar tegangan ya, tapi tegangan langsung hilang, bener-bener langsung hilang. Oke, sambil kita pantau untuk tegangan yang 12 voltnya, karena bisa saja kerusakannya tuh seperti kemarin, tegangan 12 voltnya drop ya. Oke, kita coba start lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata benar, tegangan 12 voltnya itu hanya 10 volt ini. Nah, jadi pasti power supply-nya akan protek ini, karena tegangan 12 voltnya hanya 10 volt. Nah, ini kok malah mau nyala agak lama ya. Tapi tetap ini masalah karena dia tegangan 12 voltnya tidak sesuai, jadi dropnya parah ini, malah 10,7 volt. Oke, jadi akan saya
otak-atik lagi. Untuk bagian regulasi tegangannya akan saya sesuaikan lagi tegangannya supaya tegangan outputnya itu kembali normal lagi menjadi 12 volt DC. Oke, akan saya coba obrak-abrik dulu untuk bagian regulasinya, baru nanti kita lanjut kembali. Nah, oke kawan, jadi untuk power supply yang ini tuh meskipun sudah saya coba modif ini untuk bagian regulasinya sudah saya modif, ternyata tetap tegangannya belum bisa dinaikkan sama sekali. Tegangannya tuh tetap 10,7 volt kalau nggak salah. Jadi di otak-atik gimana pun dia tetap. Nah, akhirnya saya curiga pada bagian PWM dan ternyata benar saja. Oke, jadi ini PWM ini ada yang cacat sikelnya. Oke, ini jadi kalau bisa kita lihat ini kan harusnya seperti ini. Jadi dia T untuk high-nya, untuk low slide, lalu high slide, lalu low slide lagi. Nah, ini kasusnya pada bagian low slide dia error. Jadi ada sebuah cycle yang error. Ini yang mengakibatkan ada kejutan seketika ke posisi high pada saat posisi di low slide. Nah, ketika ada satu buah kejutan lalu dia balik lagi. Nah, kejutan ini dia itu bisa mendischarge medan magnet yang ada di trafo. Jadi kalau misalnya dia posisinya langsam terus sampai sini, kan jadi dia duty cycle-nya itu berkisar 50% antara low slide dan high slide-nya. Nah, ini mengakibatkan ketika low slide dia medan magnetnya langsung dibuang gitu. Jadi untuk bagian yang low slide dia itu tidak membentuk medan magnet, karena begitu dia kebentuk medan magnetnya lalu di discharge lalu dibentuk lagi. Nah, itu enggak jadi. Akhirnya power supply-nya dia itu tegangannya low, tegangannya drop, dan ketika dibeban sedikit aja, ketika saya masukkan kipas bawaannya ini, nah ternyata power supply-nya nggak mau nyala. Jadi begitu nyala langsung protek. Ketika nyala satu hentakan, bukan 1 detik. Ketika nyala 1 hentakan tombol itu dia nyala langsung protek, langsung balik gitu. Nah, ternyata ada permasalahan di bagian PWM-nya ini. Nah, entah ini di bagian driver atau di bagian IC PWM-nya. Ini akan saya pelajarin lebih lanjut lagi karena kasusnya lumayan jelimet ini. Tapi untuk PWM sendiri itu tadi sudah saya cek, untuk PWM-nya aman-aman saja. Jadi kedua sikel itu keluar semua. Oke, nanti kita lanjut kembali videonya setelah ketemu permasalahannya ini. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini untuk power supply-nya. Baik, jadi sudah ketemu penyebab permasalahannya, yaitu adalah kapasitor kopling ini. Oke, jadi kapasitor koplingnya ini rusak, dan ini hasil setelah saya ganti untuk kapasitor koplingnya. Oke, jadi ini untuk setiap sikelnya itu sudah mulus ya. Oke, jadi ini jeleret-jeleret ini merupakan sisa duty cycle sebelum MOSFET benar-benar off gitu. Jadi ini pentingnya dikasih RC snubber. Jadi untuk mengurangi adanya riak dari riak dari PWM ini. Jadi ini kan riaknya itu ada di dalam sikel, jadi nggak sampai keluar sikel sini. Nah, oke, jadi ini kerjanya itu sudah mulus normal. Jadi
untuk low slide dan high slide dia sudah aman, bisa full, tidak ada kendala. Oke, kalau sebelumnya kan di tengah-tengah low slide nya sini tiba-tiba ada mencungul ke atas gitu, ini sudah nggak ada, sudah bersih. Dan ini kapasitornya saya ganti, ini entah gimana nanti nyimpannya atau naruhnya, karena ukuran kapasitornya itu lebih besar dari yang sebelumnya. Atau kalau enggak, ini nanti akan saya carikan dulu kapasitor yang ukurannya sesuai dan nilainya sesuai. Oke, jadi akan saya carikan dulu untuk kapasitornya, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya ganti untuk kapasitornya. Oke, jadi tadi saya akal-akalin untuk posisi kapasitornya, karena memang kapasitor yang cocok itu yang ukurannya agak besar. Yang ini itu ada 3 piece, itu nggak ada yang cocok, padahal nilai sama tapi nggak mau power supply-nya. Oke, baik, ini kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply sudah nyala, tegangan 14,4 volt. Oke, setidaknya dia sudah tidak protek. Kita coba beban. Oke, kita coba lakukan pengetesan beban, apakah power supply-nya protek. Oke, aman. Oke, power supply aman. Baik, jadi ini tinggal kita sedikit tune untuk tegangan 12 voltnya supaya dia bisa benar-benar pas di 12 volt, karena ini kurang ya, 1147 nanti pasti akan terjadi trouble, karena yang sebelumnya 11,8 volt aja dia sudah nggak mau protek terus. Oleh karenanya ini akan saya tune dulu untuk regulasinya, kita tuning supaya nanti power supply-nya dapat tegangannya itu dapat di up sampai 12 volt lah minimal. Oke, akan saya coba otak-atik dulu regulasinya. Mudah-mudahan ini sudah bisa kita naikkan untuk tegangannya. Oke. Nah, oke kawan, jadi untuk power supply ini kita mengalami kesulitan ya, karena setelah saya coba solder ulang bagian IC gate driver ini dan bagian ini pin bagian sensor arus, nah itu power supply-nya malah nggak mau nyala sama sekali. Waduh, wis pusing ini saya. Oke, dan ini IC gate drivernya itu lumayan susah ini. Biasanya kan yang umum itu pakai IR2110 atau IR2113. Nah, ini serinya tuh agak susah ini. Baik, jadi prediksi saya itu ada kerusakan pada bagian IC gate drivernya ini, karena saat ini power supply sudah nggak mau nyala sama sekali. Oke, jadi di start aja itu nggak mau nyala sama sekali, entah karena apa juga saya agak kebingungan ini, karena kok tiba-tiba nggak mau start, padahal saya cuma melakukan resolder pada bagian IC gate drivernya ini. Kemungkinan memang IC gate drivernya ini sudah lemah, mungkin sudah ada bagian yang ngefong, ketika kena panas dia akhirnya ada jalur yang putus di dalam IC ini. Kemungkinan seperti itu. Oke, jadi ini kesimpulannya untuk power supply ini masih belum bisa kita atasi.
Oke, jadi mungkin nanti di video berikutnya kita bahas lagi tentang power supply ini, karena ini akan saya belikan dulu untuk IC-nya. Dan untuk power supply yang satunya yang 650 itu kan sudah nyala normal, itu akan saya kirim aja dulu, akan saya kabarin Om David. Jadi yang normal mungkin kita kirim dulu, sedangkan yang ini biarkan di sini dulu sambil akan saya pelajarin untuk sistem kerjanya, karena ini lumayan rumit ini sistem kerjanya itu. Oke, dan untuk melakukan tes itu agak susah juga nyopotin PWM-nya ini. Oke, baik, jadi kesimpulannya power supply ini masih belum bisa kita atasi. Jadi untuk pembahasan power supply ini kita gagal masih mengerjakan. Semoga nanti ketika sudah kita belikan IC, power supply ini dapat nyala normal kembali. Ya kalau memang nggak bisa dinyalakan ya sudah, mau gimana lagi, karena kita pun punya kelemahan ya, tidak semua power supply yang kita kerjakan itu selalu beres. Oke, baik, mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.